Pull! Oh! Ya! Halo semuanya, selamat pagi. Saya sangat senang bisa membahas dunia strategi perusahaan dan diversifikasi bersama kalian hari ini. Saya Rizky Kurnia dari program akuntansi keuangan, dan jika kalian pernah bertanya-tanya bagaimana perusahaan seperti Salim Group bisa beralih dari menjual mie instan menjadi memiliki bank, atau bagaimana Jarum beralih dari rokok ke kelapa sawit dan logam, kalian berada di tempat yang tepat. Hari ini, saya akan menjelaskan apa arti diversifikasi bagi perusahaan besar, mengapa itu penting, dan bagaimana itu memengaruhi kinerja mereka di dunia bisnis yang bergerak cepat ini. Ini adalah peta jalan kita. Pertama, apa itu diversifikasi dan mengapa itu penting? Kedua, bagaimana perusahaan sebenarnya melakukan diversifikasi? Dan ketiga, apa dampaknya terhadap keuntungan mereka? Apakah itu selalu ide yang bagus, atau bisa salah? Mari kita langsung mulai. Jadi, pertama-tama, apa itu diversifikasi? Pada dasarnya, itu adalah ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk merambah bisnis baru, kadang-kadang terkait dengan apa yang sudah mereka lakukan, kadang-kadang sama sekali berbeda. Tujuan utamanya? 1. Menambah nilai, seperti menemukan sinergi antar divisi. 2. Menyebarkan risiko. Jika satu bisnis terpukul, bisnis lain bisa menjaga stabilitas. Dan 3. Memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang sudah mereka miliki, entah itu merek yang hebat, jaringan distribusi yang solid, atau teknologi mutakhir. Nah, ada berbagai tingkat diversifikasi. Di tingkat terendah, ada perusahaan bisnis tunggal, bayangkan Tesla di masa-masa awal, di mana lebih dari 95% pendapatan berasal dari mobil listrik. Lalu ada perusahaan bisnis dominan, seperti Amazon saat e-commerce masih berjaya dan AWS hanyalah proyek sampingan. Saat perusahaan semakin terdiversifikasi, kalian akan melihat diversifikasi terkait Samsung misalnya, dimulai dengan elektronik dan berkembang ke semikonduktor, masih dalam ruang lingkup yang serupa. Lalu ada diversifikasi tidak terkait, Virgin Group berhasil melakukannya, beralih dari musik ke maskapai penerbangan, di mana bisnisnya tidak benar-benar tumpang tindih. Contoh klasik, Procter & Gamble. Mereka menggunakan jaringan distribusi yang sama untuk popok dan tisu, menghemat banyak biaya logistik. Ini disebut ekonomi cakupan. Ini semua tentang memeras nilai ekstra dari apa yang sudah kalian lakukan dengan baik. Sekarang, mari kita bicara tentang jenis strategi diversifikasi. Diversifikasi terkait bisa berarti berbagi aktivitas, seperti General Electric yang menggunakan tim penjualan yang sama untuk penerangan dan peralatan rumah tangga. Ini mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Atau, ini bisa tentang mentransfer kompetensi inti, keajaiban desain Apple yang dimulai dengan iPhone sekarang menggerakkan Apple Watch dan lainnya. Diversifikasi tidak terkait, di sisi lain, adalah tentang memiliki bisnis yang sama sekali berbeda di bawah satu payung. Ambil contoh Berkshire Hathaway. Mereka mengalokasikan modal di seluruh asuransi, kereta api, bahkan permen, tanpa perlu semuanya cocok. Beberapa perusahaan melakukan restrukturisasi, seperti ekuitas swasta. Mereka membeli perusahaan yang kesulitan, memperbaikinya, dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Contoh nyata yang keren, Jarum Group. Mereka memanfaatkan tanah dan merek mereka dari rokok untuk membangun kerajaan perkebunan. Langkah cerdas yang menunjukkan bagaimana sumber daya dapat saling bersilangan. Jadi, apa dampak sebenarnya terhadap kinerja? Keuntungannya adalah sinergi. Misalnya, Disney menggunakan konten filmnya untuk mengisi taman hiburan mereka. Atau, perusahaan seperti Unilever, dengan makanan dan perawatan pribadi, mendapatkan pendapatan yang stabil, bahkan jika satu pasar goyah. Tapi tidak selalu mulus. Mengelola banyak bisnis yang berbeda bisa menjadi sangat kompleks. Toshiba kesulitan dengan ini ketika mereka merambah energi nuklir di samping elektronik, dan merger bisa gagal. Akuisisi autonomi oleh HP merugi hampir 9 miliar karena budayanya tidak cocok. Penelitian sebenarnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan diversifikasi terkait yang terbatas, seperti Toyota, biasanya mengungguli perusahaan yang hanya membeli bisnis yang tidak terkait. Ini tentang kualitas, bukan hanya kuantitas. Sebagai penutup, diversifikasi adalah pedang bermata dua. Itu bisa membuat perusahaan lebih kuat, atau bisa membuat sumber daya terlalu tipis. Kunci keberhasilan: memastikan bisnis saling cocok, memiliki manajemen yang adaptif, terutama selama akuisisi, dan selalu mengevaluasi risiko untuk menghindari pertumbuhan yang terlalu cepat.
Ada sesuatu yang perlu dipikirkan. Bayangkan kalian adalah CEO perusahaan retail. Bisnis apa yang akan kalian tambahkan untuk melakukan diversifikasi, dan faktor apa yang paling penting bagi kalian? Terima kasih sudah menonton. Saya harap ini membantu kalian memahami kompleksitas strategi perusahaan, dan terinspirasi oleh bagaimana perusahaan tumbuh dan beradaptasi.